Menarik untuk membahas Anies Baswedan. Hasil Pilpres kemarin setidaknya sudah menggambarkan bahwa Anies menang di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Khusus Sumatera Barat, karena begitu Pilpres ada bencana banjir, kami turut berduka sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat. Ini yang kemudian banyak masyarakat merosting Anies karena masyarakat Sumatera Barat sudah sepenuh hati mendukung Anies, tapi kebalikannya tidak dengan Anies yang pendukungnya terkena bencana banjir tapi tidak datang ke sana, atau mungkin belum datang ke sana, atau mungkin terlambat datang ke sana. Ini yang kemudian dirujak oleh para netizen. Simak kumpulan video dari netizen yang merosting Anies tentang Anies yang tidak datang di Sumatera Barat, menengok dan peduli kepada pendukungnya yang sedang terkena musibah banjir. Ini videonya. Oh, Sumatera banjir Abah, Madura banjir Abah. Mana si Abah ini? Kemana? Si Abah sudah disanjung-sanjung oleh orang Sumatera. Bahkan di Sumatera si Abah menang total. Di Madura disanjung-sanjung Abah. Abah si Anies di mana, Bah? Tuh banjir tuh, bantuin lah, jangan ngumpet. Mana Caimin? Oh ngumpet. Oh malah Pak Prabowo yang datang bantu, mana? Ya, banjir Sumatera Barat, Anies dan Caimin dia bilang ngumpet. Kok nggak datang ke Sumatera Barat? Padahal di Sumatera Barat baru kemarin Anies Caimin menang telak. Itulah Anies. Kalau mau tahu, ya itulah Anies. Oke, video yang berikutnya. Anies kacang lupa kulitnya. Banjir besar yang terjadi di Padang, namun relawan Prabowo yang gerak cepat untuk membantu nih guys. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah pendukung 01 terendam banjir, yakni Padang, Sumatera Barat nih guys. Namun justru yang turun dan gerak cepat adalah Prabowo serta tim relawannya yang membantu. Bahkan salah satu relawan Prabowo Subianto, Andre Rosiade, turun langsung dan menyerahkan bantuan masing-masing 2 juta untuk para korban. Dan mungkin itu salah satu perintah dari sang atasan Prabowo Subianto nih guys. Lantas kemana ke Anies Baswedan yang diketahui unggul di daerah tersebut? Seperti yang telah terjadi, banjir menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur sejak Kamis 7 Maret siang. Banjir mulai menggenangi rumah warga sejak semalam nih guys. Beberapa titik banjir itu diantaranya kawasan Alai Parakopi, Rawang, seperti Padang, Paragadang Timur, Dadok Tunggul Hitam, Gunung Pangilun, dan Kurau Pagang nih guys. Wah, gimana menurut kalian nih guys? Akankah Anies Baswedan kacang lupa kulitnya? Namun Prabowo yang sukarela membantu. Bagaimana menurut kalian? Itulah suara netizen mengingatkan Anies untuk segera datang ke Sumatera Barat. Akankah Anies kacang lupa kulitnya? Ya nggak tahu, kita tunggu saja. Tapi kondisinya bahwa Anies tidak sesegera mungkin datang ke pendukungnya yang memang sudah berjuang mati-matian untuk mendukung Anies dan menang mutlak di sana. Tapi tidak dengan Anies, begitu pendukungnya kena musibah banjir, ya tidak bergegas untuk datang menengok para pendukungnya. Dan pernah terjadi juga di Jakarta waktu Anies menjadi calon gubernur DKI, Persatuan Keluarga Minang di Jakarta mati-matian dukung Anies, tapi begitu Anies jadi, untuk ketemu saja susah. Kalau mau tahu, ya itulah Anies. Jangankan ke keluarga Minang, ke Prabowo, ke Partai Gerindra, sama. Dia lupa itu, ya. Dia nggak peduli itu. Pada saat baru mempunyai keinginan, baik-baik dia, tapi setelah keinginannya tercapai, say goodbye. Kita lanjutkan video yang berikut ini. Saya ingin bercerita sedikit tentang pemilihan umum kemarin. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ada salah satu daerah yang memenangkan Anies Baswedan waktu itu, 01. Yang katanya orang yang taat, beragama, berbudi luhur, peduli sama rakyat. Bahkan Prabowo selalu dihujat, dicaci, direndahkan dan segala macamnya. Tapi kenyataannya Bang, pada masa sekarang ini, begitu Allah SWT memberikan bencana alam,
Allah tunjukkan hati yang bersih di antara capres ini. Allah tunjukkan hati yang betul-betul menolong, hati yang betul-betul seorang pemimpin yang peduli sama masyarakat. Cuman Prabowo Subianto. Padahal di daerah itu dia nggak dimenangkan. Padahal boleh dibilang dia belum lagi dilantik jadi seorang presiden. Masih masyarakat biasa. Dengan dana pribadinya, ketulusan hatinya, kerendahan hatinya, dia turun memberikan bantuan pakai dana pribadi lagi. Mana yang kalian dukung itu? Warga Sumatera Barat nggak ada. Makanya dari itu, saya minta ke seluruh warga Sumatera Barat, jangan melihat seseorang dari casingnya, tapi lihatlah perbuatannya, lihat gaya kepemimpinannya, sayang kepada masyarakat, sayang kepada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Ya, mulai saat ini kita harus jernih berpikir. Daerah-daerah lain harus jernih berpikir. Mana sosok pemimpin sebenarnya? Jangan melihat calon pemimpin dari casingnya. Jangan melihat calon pemimpin dari cara bicaranya. Tapi lihatlah ketulusan hatinya. Walaupun Prabowo kalah di Sumatera Barat, begitu mendengar ada bencana, dia langsung datang membawa bantuan dan datang langsung juga dengan uang sendiri mengucurkan bantuan ke masyarakat Sumatera Barat. Walaupun beliau kalah. Inilah ketulusan hati Prabowo. Bandingkan dengan Anies, sudah Anda lihat sendiri. Oke, kita lanjut video yang berikutnya. Kalau di Aceh sama di Sumatera Barat Anies menang, kan nggak mesti harus di seluruh Indonesia dia menang, saudaraku. Iya kan? Jadi, itu tidak masalah. Oke, kita buat itu fakta. Fakta, Anies menang di Aceh sama di Sumatera Barat. Mungkin itu betul. Tapi kan nggak di seluruh Indonesia ini. Mungkin hanya di 2 provinsi itu saja Anies yang menang. Selebihnya ya kita lihat aja faktanya, kan begitu. Iya. Jadi jangan karena udah menang di Aceh sama di Sumatera Barat, di tempat lain kalah, langsung saudara-saudaraku bilang pemilu itu curang. Jangan, ya. Jadi kalau Anies kalah di tempat lain pemilu curang, begitu. Kalau di Aceh sama Sumatera Barat dia menang, berarti pemilu itu nggak curang. Aduh, tidak seperti itulah, ya. Ini kan bulan puasa, nggak usah kita pakai ngomong kasar-kasar, ya kan? Nggak enak. Nah, hanya saja nggak mesti karena menang di Aceh, menang di Sumatera Barat, Anies itu langsung menang semua di tempat lain. Enggak, ya. Mungkin karena di Sumatera Barat sama Aceh orangnya cerdas-cerdas, makanya Anies menang. Buktinya di Medan aja nggak menang Anies, karena di Sumatera Utara kan kami orang bodoh semua, iya kan? Makanya Anies kalah suaranya. Begitu juga mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, di tempat lain lah. Mungkin karena kebanyakan orang bodoh, makanya Anies kalah. Begitu dia, ya saudaraku ya. Kan seperti yang saya bilang di PT saya sebelumnya, saudara-saudaraku yang mendukung Anies itu kan orang-orang cerdas, nggak banyak di Indonesia, ya. Orang Indonesia yang banyak itu orang bodoh, makanya lebih banyak memilih Pak Prabowo, ya. Nah, seperti itu dia. Jangan karena di Aceh menang Anies, suaranya terbanyak, Sumatera Barat suaranya terbanyak, dipaksakan untuk seluruh Indonesia suara dia terbanyak. Ya nggak bisa. Itu aja dia ya saudaraku ya. Yang dukung Anies itu wajib orang-orang cerdas. Gitu. Ya. Wajib orang-orang yang udah dijamin masuk surga. Wah. Ya, itu yang dukung Anies. Kalau orang bodoh macam kami,
yang belum dapat jaminan masuk surga, itulah yang milih Pak Prabowo. Seperti itu dia. Jadi ya saya berpuasa juga sama seperti saudaraku yang lain. Mungkin ya pendukung Anies kan nggak perlu puasa ya kan? Mungkin nggak perlu itu. Karena udah ada jaminan masuk surga langsung ya. Jangan dipaksakan kehendak kita ya. Jangan karena kalah di tempat lain langsung dibilang curang pemilunya ya. Kalau memang ada curangnya, buktikan aja. Seperti itu dia saudaraku ya. Nah, terima kasih. Terima kasih udah mau kirim SMS ke saya walaupun bahasanya agak-agak keterlaluan gitu ya kan. Nggak apa-apa. Karena mungkin ini bulan puasa saja. Saya tahan-tahan dirilah. Kalau perkara maki-maki aku lebih pintar daripada Anda. Ya. Saya juga dulu orang biadab saudaraku. Ya. Saya juga hidup di jalanan dari dulu kok. Cuma karena ini bulan puasa, saya belajar tahan selera saja ya. Terima kasih. Jadi, sudah tahu ya, Anies menang di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Karena menurut video ini, ya Aceh dan Sumatera Barat adalah orang-orang yang cerdas. Anies hanya didukung oleh orang cerdas. 24% perolehan suara Anies seluruh Indonesia itu adalah orang-orang cerdas. 58% pendukung Prabowo itu adalah orang-orang bodoh. Jadi sampai di situ paham ya. Dan 24% pendukung Anies dijamin masuk surga. 58% pendukung Prabowo dijamin masuk neraka. Jadi udah jelas ya sampai di sini. Oke. Saya nggak tahu merasa disarkasme apa enggak. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut video yang berikutnya. Terima kasih Pak Anies. Minimal sama harus merespon saudara-saudara kita yang lagi kesusahan di Sumatera Barat, yang mana memang di sana banyak pendukung-pendukung sampean di sana. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat di Sumatera Barat, saudara-saudara kita di Sumatera Barat itu bukan hanya sekedar doa, tapi yang real, pampers, susu, makanan pokok, baju, selimut, tenda. Ya, kami menyadari Pak, nek duitnya sampean sudah habis gawe nyalon kemarin, bahkan mungkin juga mikir nyaur utang juga. Mau aku ya wis tau nglakoni. Tapi gak usah diupload nunggu medsos ngene lah Pak. Wis hanya sekedar doa, tapi jadi diupload ngene medsos. Minimal berkunjunglah ke sana. Itu saran saya, minimal berkunjunglah ke sana. Ngasih saran. Di sana banyak konstituen sampean. Si Bapak. Banyak pendukung-pendukung sampean, bentuk respon sampean. Kalau hanya respon sekedar doa gini, waduh, saya yang di sini juga sudah berdoa Pak, tapi nggak perlu tak upload, ya nggak perlu tak komentaran nunggu medsos gitu. Nggak perlu upload sampean kan guys. beda, sopo ini kan beda gitu. Makanya lebih baik berkunjunglah ke sana. Ya saonone lah sisa-sisa uang yang ada. Nek gak ono fasilitas pesawat, helikopter, apa yang bisa untuk dipakai ke sana, sinergilah sama pemerintah daerah setempat atau sama pemerintah. Pak, aku arep rono. Di apa namanya? Dibantu gitu loh. Selama ono niate baik. Itu saya kira lebih berarti daripada sama cuma mendoakan di medsos saja. Lebih baik dikunjungi. Gak mbok dongakno ndongone medsos, tapi ini dikunjungi, bentuk perhatiannya itu sangat luar biasa. Kebangetan memang, udah masyarakatnya setengah mati, mengelu-elukan, memuja-muja, mendukung, yang didukungnya ya cukup mendoakan dari kejauhan. Ya kalau mendoakan dari kejauhan, kata dalam video tadi, ya semua juga sudah melakukan, udah pasti, karena Sumatera Barat yang terkena banjir kan saudara-saudara kita juga. Nggak mungkin nggak didoa supaya diringankan bebannya. Ya itulah Anies, lagi-lagi itulah Anies kalau memang mau tahu originalnya Anies seperti ini. Oke, kita lanjut video yang berikutnya. Kalau cuma bantuan doa, semua seluruh masyarakat Indonesia bisa bah. Yang susah itu terjun langsung ke lapangan, mengulurkan tangan, merangkul. Bu, minimal bah, seorang pemimpin ini ngekei contoh, ngekei tulodo ya bah. Jangan malah
di sosial media mengajak membantu dedikasi untuk menyalurkan bantuan material maupun tenaga maupun doa, ya kan Bah? Contohlah Pak Prabowo langsung satset bantu Bah, gak kakek ngomong-ngomong, yo gak keluar-keluar ning sosial media kaya awakmu ngene iki Bah. Lho, aku peciku ngantek miring Bah. Wareg aku roh omonganmu Bah. Lah piye sing dibutuhne ku gak omongan Bah, tapi bukti nyata kuwi pendukung penyumbang suara terbanyakmu lho Bah. Kok malah sampean kalah karo Pak Prabowo ya Bah? Ijan iki piye to mripat iya. Lah piye ben karepe nangis. Ben karepku nangis Bah, terharu aku roh omonganmu. Nyumbang doa. Kabeh wong yo iso to Bah. Pancen angel. Kayak ngene iki kok ya di arepno lho cah. Ya, Anies hanya mampu menyumbang doa dan kata-kata, tidak lebih dari itu. Mudah-mudahan ya lebih dari sekedar itu. Kita lanjutkan video yang berikut. Sumatera Barat kan sekarang kan dalam keadaan musibah. Nah, aku nih nak bertanya dengan kawan-kawan di sini ya. Anies tuh sudah datang kok belum ke Sumatera Barat? Muhaimin beserta Rapli Harun yang suka berkor-kor yang ngomong memasukkan Jokowi itu. Yang demo ya, Rapli Harun. Nah, kalau dia belum datang, aku yang nyuruh dia datang. Nah, untuk kau Anies ya, untuk kau Anies, Muhammad Iskandar, Rapli Harun yang suka berkoar ingin memasukkan Jokowi ya, datanglah ke sana ya, bantu. Sumatera Barat itu kan suara terbanyak kamu, basis kamu ya. Datang ke sana, bantu wong-wong di sana yang sudah membantu kamu. Nah, kalau dak katik duit ya, bantu dengan tenaga. Cak itu nah, jangan sebelum Pilpres nak minta bantuan. Nah, ada musibah cik ini belum juga datang. Nah, kalau kamu sudah datang, alhamdulillah. Tapi kalau belum datang, datanglah ke sana. Ya, banyak netizen berharap datang. Setidaknya ikut merasakan, melihat, membantu, datang. Jangan hanya mendoakan dari kejauhan. Oke, yang berikutnya. Oh ini Pak Prabowo yang datang. Luar biasa Prabowo. Padahal kalah di Sumatera Barat, tapi dia duluan yang datang melihat musibah ya di Sumatera Barat. Anies di mana? Luar biasa. Anies gimana nih Nis? Anda kan menang di Sumatera Barat. Suara Anda hampir 70% lebih ya di Sumatera Barat. Ini pendukung Anda dapat musibah di Sumatera Barat, datang dong. Ajak caiminnya sekalian sama malaikat yang 1000 malaikat yang di JIS gitu. Anda kan Imam Mahdi, bantu. Jangan ketika Anda kampanye aja Anda datang ke Sumatera Barat, giliran dapat bencana Anda tidak datang karena kalah. Waduh, luar biasa wanabud ini. Ngasih doa. Anies. Ya, itulah teman-teman rangkaian kumpulan video dari netizen yang mengkritik habis Anies karena menang di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat mendukung penuh pencalonan Presiden Anies Baswedan sekuat tenaga dan menang mutlak di sana. Tapi ketika masyarakat kena bencana, ya Anies berdoa dari kejauhan. Ya, itulah Anies. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang direkayasa, bukan hoax, bukan settingan, original kejadian. Itulah Anies. Mau tahu Anies? Itu Anies. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya